Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita masih menyoroti tentang masalah harga PCR ini ya. Ini menjadi sorotan dikarenakan peraturan Mendagri ya yang mengharuskan naik pesawat ada tes PCR berlaku 2 kali 24 jam. Setelah ada berbagai kritik, kemudian ini ada Presiden ya yang meminta agar harga PCR diturunkan menjadi 300.000 saja dan kemudian berlaku 3 hari, 3 kali 24 jam. Namun tentu saja ini tidak menyelesaikan masalah dan masih terus menjadi kontroversi dan menuai kritikan. Dan untuk membahas masalah ini saat ini saya sudah bersama Saleh Daula ya, anggota Komisi 9 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum Bang Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pasti sudah banyak yang mendengar keluhan masyarakat ya, mengingat ini diwajibkan tapi bayar. Beda kalau vaksin, diwajibkan vaksin, diharuskan syarat, nggak boleh kemana-mana harus vaksin, tapi kan vaksinnya gratis. Nah ini mau naik pesawat harus PCR dulu, tapi PCR-nya nggak gratis, mahal lagi, meskipun sudah diturunkan 300.000 ini, Bang Saleh. Jadi pertama begini, kita mulai dulu. Sebetulnya esensi daripada tes swab PCR ini apa? Ya, esensinya kan adalah untuk melakukan testing dan tracing, untuk mengecek siapa orang yang terpapar COVID, siapa yang tidak terpapar COVID. Nah, berdasarkan itu, sebetulnya kalau kita lihat ada beberapa hal-hal yang perlu dievaluasi dan mungkin dikritisi. Yang pertama, bahwa kalau testing dan tracing itu sebetulnya itu tugas siapa? Apakah tugas masyarakat atau tugas pemerintah? Nah, semestinya kan itu adalah tugas pemerintah. Kalaupun misalnya masyarakat dilibatkan, sifatnya adalah masyarakat berpartisipasi. Jadi urusannya itu adalah gotong royong. Jadi di mana masyarakat dilibatkan dalam konteks itu. Nah, masalahnya sekarang kalau orang naik pesawat harus di swab dan PCR, dan kemudian biayanya dibebankan ke masyarakat, berarti kan tugas testing tracing ini akhirnya berpindah sepenuhnya kepada masyarakat dan tentu maskapai, yaitu masyarakat yang dalam hal ini penumpang pesawat-pesawat itu. Nah, belakangan ini kalau kita lihat dunia penerbangan kita ini kan sebetulnya sempat merosot tajam. Bahkan ada beberapa perusahaan penerbangan kita yang katakanlah kolaps ya, setelah dilakukan pengetatan ya, khususnya di dalam dunia penerbangan kita. Nah, ditambah lagi dengan pembayaran seperti ini yang menyebabkan orang berpikir 2 kali nih kalau naik pesawat. Sedangkan tidak ada kewajiban swab seperti ini pun biasanya masyarakat akan berpikir untuk menggunakan pesawat itu, karena biayanya mahal. Ditambah lagi misalnya kalau ada kewajiban bayar swab seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa testing dan tracing yang dilakukan ini, melalui testing ini, pemerintah saya lihat dengan instruksi Mendagri yang baru ini, kelihatannya bermain di katakanlah legalitas. Pertama, kan disebut bahwa harus swab PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Tapi kalau untuk perjalanan lain selain pesawat terbang itu boleh pakai antigen yang berlakunya 1 kali 24 jam. Artinya apa? Artinya dalam konteks ini kita lihat swab PCR diakui oleh pemerintah sebagai alat untuk mendeteksi orang kena atau tidak kena COVID, tetapi pada saat yang sama antigen juga diakui oleh pemerintah. Tetapi bedanya yang antigen itu berlakunya hanya 1 kali 24 jam, tapi di luar perjalanan penerbangan. Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah, kalau memang dua-duanya diakui oleh pemerintah, lalu mengapa kita harus pakai swab PCR? Bukankah swab PCR itu lebih mahal harganya? Dan masa berlakunya pun sebetulnya nggak jauh beda ya, hanya 3 kali 24 jam. Kemudian yang ini kan 1 kali 24 jam. Nah, kalau mungkin dari sisi akurasi, katanya sih swab PCR kan akurasinya lebih tinggi daripada antigen. Lalu kenapa masih diakui antigen itu untuk perjalanan di luar penerbangan gitu loh. Jadi ini kan sama-sama diakui berarti mestinya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya begini. Kalau kita katakanlah ya mendapatkan hasil negatif untuk tes swab PCR itu, tapi kan itu berlakunya sekarang 3 kali 24 jam. Pertanyaannya,
yang kita dijamin sehat itu kapan? Pastinya kita dijamin sehat pada saat keluarnya hasil negatif itu kan. Nah, kalau dia berlaku 3 kali 24 jam, berarti semasa 3 kali 24 jam itu dimungkinkan sekali orang terpapar COVID. Ya enggak? Sampai nanti dites lagi apakah dia kena COVID atau enggak. Jadi yang mengukur dia kena COVID enggak kena COVID itu nanti tes berikutnya gitu. Nah, karena itu ini juga perlu dikritisi apakah betul aman ya enggak dengan hasil swab PCR itu. Ya kan? Karena tetap saja ada peluang orang kena. Apalagi sekarang banyak sekali orang yang OTG, orang yang tanpa gejala. Lalu yang ingin saya tekankan yang lainnya selain itu adalah kalau memang pemerintah betul-betul ingin melakukan testing dan tracing ini secara masif seperti itu, menurut saya ya jangan hanya kepada penumpang pesawat saja. Yang paling banyak kena COVID itu apakah penumpang pesawat? Apakah bukan masyarakat biasa yang tidak naik pesawat juga terancam juga ini kena COVID begitu loh. Nah, kalau memang sama-sama terancam, ada peluang kena COVID, ya semuanya harus dites. Siapa yang melakukan testing itu? Ya tentu pemerintah. Karena pemerintah yang punya satgas, pemerintah yang punya anggarannya, pemerintah yang mengatur semua regulasi dan seterusnya. Nah, karena itu ya supaya fair, ya tentu testing dan tracing itu tidak mesti hanya diwajibkan kepada para penumpang. Jadi mesti harus pada semua. Dan testing tracing itu kan dilakukannya secara random. Ya enggak? Kan nggak mungkin juga misalnya pemerintah semua melakukan testing secara nasional, itu nggak sanggup, biayanya terlalu besar. Nah, karena itulah maka menurut saya ya itu hal-hal seperti ini perlu untuk dikritisi lebih lanjut. Nah, apa solusinya yang bisa dilakukan ya terkait dengan swab PCR ini? Pertama, menurut saya ya dihapus saja dulu lah tes swab PCR kewajibannya, karena tadi sudah disebut ada vaksin juga kan. Kalau orang sudah kena vaksin kan relatively dia itu akan lebih aman karena kita yakin bahwa vaksin itu akan meningkatkan imunitas kan gitu. Atau yang kedua, kalaupun tetap diwajibkan oleh pemerintah, ya sudah setiap orang yang naik pesawat diwajibkan PCR, tapi PCR-nya dibayar oleh negara, ya kan? Apakah sanggup negaranya? Uangnya cukup. Nah, kalau nggak sanggup ya tolong dievaluasi bagaimana supaya sanggup. Kalau nggak sanggup, ya sudah, pakai yang antigen. Antigen kan lebih murah. Kalau pakai antigen, saya kira masyarakat masih maulah bergotong royong ya, karena yang penting kita atur harganya, jangan sampai mahal. Ini kan gini, Mbak Rahma ya. Ini yang soal swab PCR ini. Dulu kan harganya sampai 1,9 juta, sampai 2 juta, bahkan lebih loh. Awal-awalnya, ingat tuh. Nah, sekarang kok bisa 300 gitu. Berarti kan ini harga juga masih bisa ditekan lagi gitu. Memang kalau pemerintahnya mau gitu. Nah, ini juga perlu dijadikan sebagai ya evaluasi kita gitu. Nah, termasuk juga antigen ini. Kalau antigen ini dianggap murah, ya kan tujuannya hanya untuk ngecek orang kena atau enggak kena. Hanya pemerintah nggak punya uang atau antigennya nggak bisa dikejar, ya minimal swab PCR-nya kalaupun diwajibkan berlakunya lebih lama, jangan 3 hari. Bisalah seminggu gitu. Kenapa? Biasanya orang melakukan perjalanan kan seminggu, Mbak. Dia tes hari ini, berlakunya seminggu lagi. Jadi pas nanti pulang nggak tes lagi. Ya kan, karena kalau tes lagi kan repot. Ini bayangkan ya, di banyak kabupaten kota di Indonesia itu masih banyak yang tidak memiliki alat tes swab PCR ini. Adanya kan di ibu kota provinsi rata-rata. Di kampung saya, di dapil saya, itu hampir semua kabupatennya itu nggak ada itu tes swab itu. Mereka kalau misalnya tes swab itu nunggu dulu. 3 hari baru datang lagi hasilnya ke kampung itu. Ya kan? Kirim dulu sampelnya sehari semalam. Nanti setelah itu dites lagi di lab, tunggu sehari semalam. Kirim lagi ke kampung sana hasilnya 3 hari. Jadi udah habis masa berlakunya. Bagaimana efektivitasnya kayak gitu kan nggak adil juga gitu loh. Jadi karena itu hal-hal seperti ini saya kira menjadi sangat penting. Beda dengan antigen ya. Kalau antigen kan gampang, itu siapa saja bisa melakukan. Dan itu hasilnya tunggu 15 menit sudah jadi. Kalau ini kan nunggunya 6 jam. Bahkan kalau lebih murah lagi 10 jam. Jangan-jangan kalau 300.000 12 jam baru keluar hasilnya. Nah, ini yang saya kira biasanya 24 jam. Hal yang penting. Yang umum 24 jam misalnya. Kalau 24 jam lebih lama lagi. Ini kan jadi persoalan gitu loh. Jadi saya kira ini yang Bang penting. Saleh, sebenarnya
masalah kebijakan kewajiban PCR untuk naik pesawat ini sudah kita bahas ya di episode sebelumnya, dan memang waktu itu dengan Alvin Lee dan Neti Prasetyani, dan memang kedua narasumber menganggap ini kebijakan yang aneh atau ganjil lah ya, karena di tengah pandeminya turun justru dipaksakan PCR untuk pesawat sementara yang lainnya antigen, padahal dari segi keamanan jelas lebih aman antigen karena kan langsung kan habis dites langsung masuk pesawat begitu ya. Sementara kalau PCR 2 hari waktunya, padahal 2 hari itu dia keluyuran kemana-mana, dia terinfeksi bisa saja begitu. Apalagi tadi usul Bang Saleh seminggu, seminggu itu kan sangat mungkin juga ketularan dalam waktu seminggu itu, sehingga efektivitasnya juga sangat diragukan lagi. Kalau usulan saya seminggu itu kan supaya jangan memberatkan masyarakat. Kalau misalnya dia sekali 3 hari, saya sih mending nggak usah aja sekalian, karena what's the point gitu loh. Maksudnya apa? Bahkan yang ingin kita bahas saat ini adalah memang ini kebijakan penuh keganjilan, penuh keanehan, dan terkesan dipaksakan begitu ya. Tetapi yang saya ingin kita bahas kali ini, karena ada permintaan Presiden untuk menurunkan jadi 300.000 begitu ya. Kan sebelumnya itu 500.000, di bawah 500.000. Semua menjual 495.000, 499. Tapi pada kenyataannya mereka bikin kelas-kelas begitu kan, kalau mau cepat 1 juta, 1.900.000, seperti itu pada kenyataannya. Tetap saja membandel dan tidak ada sanksi atau apapun begitu ya. Nah, sekarang yang saya pertanyakan ini tentang harga PCR itu sendiri, Bang Saleh. Ya tadi sudah dikatakan pertama 1 juta, 2 juta dulu kan tes, sekarang jadi 300.000, berarti sebenarnya bisa ditekan. Jadi selama ini untungnya gede banget dong. Nah, makanya ini orang netizen mengatakan ini namanya perampokan yang dilegalkan oleh pemerintah ini kepada masyarakat dengan mewajibkan begitu. Kalau saya melihatnya sebetulnya nggak sampai seradikal itu ya. Saya mengatakan bahwa aturan penurunan harga swab PCR itu tidak menyelesaikan tuntutan masyarakat dan tidak menyahuti secara utuh ya aspirasi yang disampaikan masyarakat. Masyarakat itu kan mintanya ya dihapus saja gitu, yang swab PCR itu. Ya kan, itu yang dituntut masyarakat. Nah sekarang malah justru diturunkan gitu loh. Maksudnya apa? Berarti kan tidak menyelesaikan apa yang diminta dan dituntut masyarakat. Betul, mungkin ya dengan penurunan itu seakan-akan pemerintah ikut menghandle persoalan yang dihadapi masyarakat. Tapi faktanya itu saya kira tidak akan menyelesaikan tuntutan yang sedang ada di masyarakat kita. Nah kalau misalnya harga tadi, berapa keuntungannya dan seterusnya, saya kira ya sama dengan ketika APD juga pernah hilang harganya sampai 750.000 satu, sekarang kan sudah turun, bahkan bisa sangat murah sekali gitu. Nah ini kan juga kalau kita telusuri lagi biasanya ya ini dulu saya kira itu bisa mahal karena mungkin lab-labnya pun masih sedikit ya, laboratoriumnya masih sedikit yang mengerjakan. Sekarang kan yang swasta juga udah banyak Mbak, jadi semua udah bermain di situ. Nah, tetapi memang yang perlu dikritisi benar tadi, kok dulu 2 juta, 1,9, bahkan ada yang 3 juta loh. Kok sekarang bisa 300.000, ya kan? Dan saya kira laboratorium itu belum ada yang protes, itu kan kelihatannya pokoknya 300.000 juga oke gitu kan. Jadi nggak ada juga misalnya terlalu murah, kami berhenti deh, nggak mau gitu kan. Nggak ada yang begitu. Tetap aja juga masih jalan juga nih, artinya memang. Tapi masih untung sebenarnya. Masih untung, kalau nggak kan nggak mau gitu. Ya, saya kira gini loh, concern saya itu satu lah ya, jangan ada upaya komersialisasi di tengah kesulitan yang dihadapi. Jadi kita menghadapi pandemi, semua orang sulit, ekonomi juga jadi tidak menentu, ya kan? Banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan. Kemudian orang sekarang bertahan bagaimana tumbuh ekonominya di tengah situasi sulit seperti ini. Jadi karena itu ya kalau bisa ya kita bantu, jangan dipersulit lagi gitu. Apalagi sekarang dunia penerbangan kita nih, ya nggak, banyak yang nggak tertolong. Ke Medan saja itu dulu ada satu penerbangan tuh ya, itu biasanya 6 kali sehari. Sekarang cuma 1 kali. Bayangin kan 5 kali berarti potongan penerbangannya. Nah ini jadi, yang jadi sorotan juga. Kalau pesawat mengapa PCR begitu? Padahal kan nggak terlalu berdesak-desakan. Sebenarnya yang beresiko itu kan KRL, bus kota. Itu harusnya yang PCR itu harusnya itu dong. Karena kan lebih berdesak-desakan. Karena kalau di luar negeri, kita bicara kemarin ya dengan pengamat transportasi penerbangan ini bahwa tidak ada juga kewajiban untuk PCR kecuali
long distance ya, yang keluar negeri berjam-jam, ada 14 jam, itu memang ada kewajiban internasional. Tapi antigen ini sudah diakui standar internasional juga bahwa ini adalah alat tracing yang efektif juga, jadi sudah diakui. Dan biasanya antigen aja cukup begitu. Kemarin saya juga wawancara dengan salah seorang warga negara Indonesia di New Zealand. Kalau di sana memang PCR, semuanya PCR, tapi gratis PCR-nya, itu kan beda lagi begitu. Nah ini DPR sendiri perlu menekan begitu ya, menekan pemerintah ya, agar ini lebih didengarkan, bukan hanya diturunkan saja. Ya seperti kata Bang Saleh tadi, kalau memang mau tracing itu tugas pemerintah, harusnya gratis begitu. Ya, sebetulnya kan saya sudah menjelaskan tadi, memang aneh juga kenapa kalau kita testing tracing itu hanya untuk mereka yang naik pesawat. Sementara tadi di masyarakat kita, di pasar-pasar itu kan banyak tuh, di pasar-pasar tradisional. Memang kalau masuk mall diperiksa, swab antigennya kan nggak ada. Swab PCR-nya nggak ada. Orang mau ke pasar tradisional juga nggak ada. Ya belum lagi tadi tentu ya, transportasi umum lainnya juga nggak ada. Artinya gini, artinya kalau memang mau betul-betul melakukan testing itu, yang semua aturan ini tetap harus berlaku juga ke tempat-tempat lain supaya memang betul-betul efektif. Nah kalau model begini, ini kan kita nggak yakin ini secara penuh nanti bisa. Jadi akhirnya yang sehat itu hanya orang yang naik pesawat saja. Yang nggak naik pesawat malah justru nggak sehat gitu loh. Jadi dari naik pesawat turunnya ke pasar juga ya kena juga, karena mengingat begini, orang naik pesawat kan tidak semuanya orang kaya. Ya banyak juga yang mereka ada urusan urgent yang harus ditempuh dengan cepat, yang biasanya naik kereta ke Surabaya karena ada keluarganya sakit atau penting, akhirnya harus naik pesawat begitu. Nah kadang-kadang kalau Bali Surabaya itu tiketnya bisa lebih mahal PCR-nya itu. Iya. Jadi orang memang tidak semua yang naik pesawat itu orang yang berduit ya. Kenapa? Karena jumlah penumpang pesawat ekonomi itu jauh lebih banyak dari yang naik bisnis. Nah itu kan indikasi bahwa orang artinya nggak semua punya duit lah ya naik pesawat itu. Bahkan orang juga melakukan penerbangan itu memang karena urgent. Gini loh, sekarang kan pemerintah menginginkan kita menaikkan kembali pemulihan ekonomi kita supaya cepat ya. Nah salah satu pemulihan ekonomi yang bisa dilakukan tentu adalah aspek transportasi. Nah transportasi ini tidak boleh terganggu mestinya gitu, supaya orang mobile dan orang berpikir untuk mengembangkan usaha kembali itu cepat. Nah, tapi kalau dipersulit seperti ini dan efektivitasnya nggak jelas, coba saya tanya sekarang lah pertanyaan saya, berapa persen misalnya pemerintah bisa menghandle penyebaran virus COVID ini dengan aturan swab PCR ini? Ada nggak misalnya hasil yang dilaporkan ke kita dengan adanya kewajiban ini, lalu kita tahu persis bahwa ini betul-betul mengantisipasi orang yang terpapar COVID? Itu satu. Kemudian yang kedua, itu sama dengan peduli lindungi itu. Orang kan begitu kita naik pesawat kan peduli lindungi kan nanti harus diisi hak domestik, hak internasional itu. Saya tanya, sekarang dengan ada itu, kira-kira pemerintah mampu nggak melacak orang misalnya di mana saja yang kena COVID? Apa gunanya itu dipasang seperti itu gitu? Kan biasa-biasa juga. Saya rasa-rasanya sering naik pesawat ya untuk kunjungan kerja, pemeriksaan ke daerah. Belum ada juga tuh yang ngejar saya yang mengatakan, Pak Saleh, hati-hati Bapak, ternyata satu pesawat dan orang yang pernah terpapar gitu. Nggak ada. Ya kan? Padahal semua orang ngisi hak itu kalau mau turun. Itu contohnya, sama dengan ini. Orang semua di swab PCR. Tapi betul nggak bahwa orang yang naik pesawat itu semuanya pasti aman? Karena mereka semua nggak boleh naik pesawat kalau dia positif gitu kan? Nah, nggak juga ada jaminan. Ini kan semuanya bisa kita diskusikan lah. Mungkin masih makin runyam ini ceritanya kalau memang mau di. Nah ini yang terakhir, Bang Saleh. Apa yang akan dilakukan DPR ini? Karena gini, kalau netizen saja protes lewat Twitter, medsos dan yang lain, tentu kan beda pengaruhnya ya. Tentunya yang diharapkan publik itu adalah DPR ada langkah nyatanya untuk menekan pemerintah agar tidak, ya banyak yang mengatakan lah ini gara-gara ada yang mencari keuntungan lah, bisa dikatakan begitu karena sudah terlanjur borong PCR begitu kan di medsos yang beredar ya. Dan itu sangat mungkin orang berprasangka seperti itu karena memang banyak keanehan tadi yang seperti disampaikan. Nah ini apa yang perlu dilakukan oleh DPR ini agar benar-benar didengar ini masyarakat? Saya sebetulnya di rapat-rapat Komisi 9 itu saya termasuk yang paling kritis nih. Saya dari awal sudah minta itu jangan sampai waktu masa berlakunya 2 kali 24 jam misalnya gitu. Saya dari awal sudah minta itu. Bisa kok dulu 2 minggu lagi malah masa berlakunya.
terus diganti jadi seminggu. Tahu-tahu terakhirnya dibuat 2 kali 24 jam. Di Turki aja, di luar negeri, itu 3 kali 24 jam. Hampir semua negara rata-rata 3 kali 24 jam masa berlakunya. Nah itu yang harus kita kritisi. Dan saya sebetulnya pernah juga minta pertanyaan saya tadi. Coba buktikan ke saya dulu efektivitas daripada pemberlakuan kewajiban swab PCR itu dalam rangka menurunkan orang yang terpapar COVID. Itu sampai hari ini belum ada jawabannya. Nanti tentu saya berharap karena ini sudah bagian dari isu yang sudah sentral di masyarakat, nanti itu akan tentu kita kejar lagi kepada pemerintah. Kalau kemarin itu saya mempertanyakan itu belum ada isunya, malah justru saya sendiri aja yang merasa keberatan karena pernah istri saya tuh membatalkan tiket pesawat karena tes PCR-nya tuh habis masa berlakunya sehari. Jadi kan sebetulnya udah ada nih, PCR-nya ada, masa berlakunya habis ya terpaksa harus tes dulu lagi. Akhirnya kan nggak bisa terbang, tunggu dulu 6 jam. 6 jamnya udah nggak ada lagi penerbangan, paksa harus batal penerbangannya gitu loh. Jadi ini yang saya kira banyak akan terjadi. Orang bayangkan ya, tiba-tiba ada orang tuanya meninggal, ada kebutuhan mendesak di kampungnya, di tempatnya dia. Tahu-tahu karena orang meninggal kan harus pergi naik pesawat misalnya. Tapi karena dia harus tes swab dulu kan nunggu 6 jam. Kalau nunggu 6 jam itu yang meninggal sudah pergi, atau yang darurat sekali di tempatnya itu sudah nggak darurat lagi misalnya. Ya ini kan banyak lah pokoknya ini apa namanya ya, hal-hal yang 6 jam itu pun jarang. Saya sering selalu 24 jam sering kali. 6 jam beda harga gitu. Iya, ya artinya kalau apalagi kalau di 24 jam artinya orang yang ingin bertemu orang yang ingin bertemu terakhir sekali dengan orang tuanya yang meninggal misalnya, gara-gara kewajiban swab PCR ini nggak bisa. Saya gini, abang ipar saya meninggal ini, Mbak Rama, ini konkret nih cerita saya nih pribadi keluarga ya. Abang ipar saya meninggal, ya abangnya istri saya, kemudian punya ponakan di Pekanbaru. Abang saya itu meninggalnya di Medan, di kampung lagi, bukan di Medan ya, di kampung 12 jam dari Medan. Itu begitu sudah meninggal kan kita minta supaya mereka datang, anaknya yang di Surabaya, satu lagi di Bandung, 2 orang. Itu nggak bisa pergi hari itu. Hanya karena nggak punya swab PCR itu, karena kan luar Jawa terpenerbangannya, harus PCR waktu itu. Jadi nggak ketemu sama ayahnya, sudah dimakamkan baru nyampe. Nah ini contoh loh, dia gimana contoh. Cerita seperti itu banyak mengalami. Teman saya sendiri juga di Bang Saleh, ini cerita kisah nyata juga. Dia lagi di Bali, suaminya meninggal. Dia sama anaknya nggak bisa ke Jakarta karena belum PCR, sementara meninggal mau dimakamkan kan. Kalau Islam kan nggak bisa nunggu 2 hari. Akhirnya apa yang dilakukan, sewa jet pribadi demi melihat suaminya dan ayah anaknya untuk terakhir kali. Nah ini tentu sangat memberatkan ya. Ini terdengar simpel peraturannya PCR, tapi dalam banyak kasus tentunya sangat bisa menyulitkan jika seperti, mengingat transportasi itu hal yang vital ya. Nah, ya nanti kita cobalah, kita pertanyakan lagi ke pemerintah, ya tolong dievaluasi lagi, dipikirkan lagi lah. Memang mungkin ada pentingnya, harus diakui bahwa testing itu penting ya, testing, tracing, dan treatment itu penting. Tetapi tentu kewajiban untuk melakukan testing, tracing ini ya harus berbagi tugas, jangan ke masyarakat. Malah justru kalau testingnya diteskan ke masyarakat yang biaya itu, ya anggaran testing yang dianggarkan di APBN kemana gitu loh. Jadi mestinya kan itu bisa dievaluasi ya nanti untuk bagaimana meluruskan kembali caranya itu. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih nih Bang Saleh, karena publik ya pastinya bertanya-tanya. Dulu yang vaksin boleh antigen katanya kan, yang vaksin boleh antigen, yang PCR yang belum vaksin saja. Nah itu pada saat kasus COVID lagi tinggi-tingginya. Nah ini sudah melandai, malah yang vaksin 2 kali pun harus PCR. Jadi diperketat ini syaratnya dengan berbagai konsekuensi yang sangat memberatkan publik. Tentunya banyak publik berharap dengan Bang Saleh ini sebagai anggota Dewan ya di Komisi 9 agar ini tidak hanya ramai dibahas di medsos saja ini Bang Saleh. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.